Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada, mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi kembali kepada sahabat-sahabat pemula ataupun sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini nanti ada manfaatnya untuk sahabat pemula terutama, dan kalaupun untuk sahabat-sahabat yang lainnya ya minimal untuk koleksi, karena niat saya hanya ingin berbagi kepada sahabat. Mudah-mudahan ini bisa untuk tambahan. Baik ya sahabat, ini di depan kita ada dua buah LED AC, ini mereknya Philips semua dua-duanya, kurang lebih 12 watt ya. Ini ada nih 120 mA, berarti ini 9 volt, ini juga 9 volt sahabat ya. 100 mA sampai 120 mA ini. Untuk LM nya sendiri itu tinggi sekali, 6500 ya, makanya Philips itu terang sekali karena chipnya sendiri sudah segini besarnya untuk LM-nya dan lumen ataupun tingkat cahaya sahabat ya. Nah, saya akan memperbaiki yang satu ini karena yang satu sudah kondisinya seperti ini sudah parah sahabat ya. Nanti kita ganti mesin sama LED-nya aja, kita ganti kop aja ya. Nah, di sini saya ingin mengajak kepada sahabat semuanya, ini mungkin tidak saya gantikan menggunakan chip yang seperti ini, LED kop 10 watt seperti ini. Apakah drivernya ini masih hidup ataupun sudah mati? Kalaupun untuk chipnya ini sudah banyak yang mati, sudah saya coba tadi, tinggal hanya beberapa biji yang hidup. Nah, ini nanti kita akan lepas, kita akan cek dulu drivernya. Kalau drivernya masih hidup, akan saya coba gantikan menggunakan LED kop aja yang 10 watt. Apakah ini nanti drivernya merubah ataupun tidak? Tentunya tidak mungkin keluar 12 watt karena ini cuman 10 watt. Mungkin juga tidak saya keluarkan 10, akan saya turunkan sekitar 9 watt. Itu ya sahabat ya, kita bongkar ya sahabat ya. Drivernya kita cek menggunakan multitester. Kita coba dulu drivernya ya sahabat ya, apakah ini bisa mengeluarkan tegangan. Kita cek dulu, jangan sampai terbalik dalam pengecekan ini. Kalau sahabat menggunakan tester yang belum auto, silakan gunakan yang menggunakan DC yang paling tinggi ya, di atas 500 apa 700 ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Masih hidup drivernya sahabat ya, drivernya masih bisa mengeluarkan tegangan. Baik ya sahabat, ini kondisinya akan digantikan menggunakan LED kop, maka harus terbalik seperti ini. Nah, karena di sini masih ada soket, ini harus kita lepaskan dulu soketnya. Kita angkat begini ya. Nah, kita lepaskan. Kemudian ini kita akan balik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita tempel di sini sahabat ya. Nah, kita tempelkan di sini dulu. Kemudian kita lem. Setelah itu kita tempel begini aja. Kita tekan sudah merata. Kemudian kita ngambil sebuah kabel sahabat ya. Ini gunanya untuk mengecek driver ini sahabat ya. Dan yang ada garisnya ini plus, yang tidak ada garisnya ini min. Kita tempelkan pada output driver ini. Yang positif dapat positif, yang negatif dapat negatif ya sahabat ya. Nah, sampai terbalik pemasangannya. Di sini positif, di sini negatif. Kemudian kita masukkan ke output driver ini. Yang min itu dapat ini, dapat induktor. Kemudian yang plus dapat elko langsung plus ke sini. Ya, kemudian ini kita coba apakah bisa mengeluarkan sekitar 10 watt. Saya kira ini bisa sahabat ya, karena
driver ini untuk menyalakan sekitar 12 karena ini mengikuti beban, dan ini kalaupun bisa mengeluarkan 9 apa 10 watt ini saya kira masih aman-aman saja sahabat ya, karena ini kurang lebih 10 ini sampai juga 120 mA. Makanya ini kita coba menggunakan yang mendekati ya sahabat ya, karena di sini tertulis 12 watt untuk di boxnya. Akan saya gantikan menggunakan kop ini kan tidak terlalu jauh sahabat selisihnya. Kemudian miliampernya di sini juga 120 ya. Ini juga 100 sampai 120. Saya kira ini masih mampu untuk menyalakan ya driver ini. Ya kita tes dulu ya, kita coba. Kita jepit. Mudah-mudahan ini bisa mengeluarkan 9 sampai 10 watt. Nah, kita jepit seperti ini. Ya sudah kita jepit seperti ini, kemudian ini kita tutup. Kemudian kita lihat di pembaca kWh ini tegangannya, ingat sahabat ya, 224-225 volt AC. Kita coba colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini menyala ya? Menyala. Kemudian kita baca di pembaca kWh 11 kurang dikit sahabat ya, 0,07 miliampernya. Nah itu sahabat ya, berarti ini masih mendekati normal sahabat ya, mendekati normal. Cuman kalau ini mau sedikit awet dan bagus, tentunya ini diturunkan sedikit sahabat ya. Ini bisa mengeluarkan 10 watt. Kalaupun standar driver ini mengeluarkan 12 watt, ini sudah bisa saya katakan ini lumayan bagus sahabat ya. Jadi kita cek kembali ya, apakah dia mentok untuk di 10 watt apa 11 watt. Kita tutup dulu. Setengah ini sahabat ya, berarti ini mengeluarkan sekitar 10,5, 11 watt kurang sedikit sahabat ya. Ya ini tapi terlalu panas kalau menurut saya, jadi ini coba kita akan kecilkan ya sahabat ya. R nya saya akan lepas, akan saya gantikan di atasnya dikit menggunakan 1R5. Ini R-nya dua-duanya kita lepas sahabat ya. Ini menggunakan 2 buah resistor regulator. Yang satu R0 ataupun 1 ohm, yang satu ini tidak kelihatan berapa. Ini kita lepas saja dua-duanya nih ya, sudah kita lepas ya. Nih sudah lepas semua dua-duanya. Kemudian setelah dua-duanya ini lepas, saya akan coba gantikan ini yang satu ya. Ini nggak kelihatan sahabat berapa. Saya akan coba gantikan menggunakan 1R5 1 biji aja. Untuk yang resistor regulator di sini dua-duanya sudah diangkat ya. Yang satu masih kelihatan 1R0 ataupun 1 ohm, tapi yang satu tidak tahu, udah saya lepas dua-duanya. Kemudian akan saya gantikan menggunakan 1 buah resistor yang ukurannya cuma 1R5. Kita tempelkan di sini dulu. Karena ini untuk uji coba mau keluar berapa watt kita nggak tahu. Resistornya sudah kita pasang tuh, kelihatan ya. Kita tempel begitu aja tuh. Kemudian kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala tidak? Menyala sahabat ya. Nggak tahu berapa watt. Nanti kita lihat dulu. Kita baca di pembaca kWh ini ya. Nah ini pas sahabat ya, ini pas keluarnya 8,5. Nah ini sudah pas sahabat ya, ini tidak terlalu panas dan mudah-mudahan ini bisa awet. Resistor yang tadi 1R5 kita tempel di sini. Oke seperti ini ya, nempelnya harus hati-hati ya, jangan sampai ada hubungan singkat ya antara satu dengan yang lain. Ini fix sudah jadi, ini bisa digunakan ya sahabat ya. Setelah itu kita harus menggunakan bur ya. Ini kita bur, kita lubang di sini.
untuk keluarkan kabel dan gunakan kabel yang sedikit tahan bakar ya sahabat ya. Baik ya sahabat, ini sudah kita bor ya, kita lubangi. Setelah kita lubangi seperti ini ya, kita pastikan bahwa lubang tersebut muat untuk memasang kabel. Kemudian ini kita solder di sini. Ini sebagai min yang warna kuning, nanti sahabat bisa bedakan sendiri warnanya hitam sama merah apa sama apa, nanti sahabat yang bisa memahami ya, karena ini adanya kabel cuman warnanya kuning sama biru. Jadi yang kuning min, ini yang biru untuk plus sahabat ya. Ini dikeluarkan seperti ini sahabat ya, ini seperti ini. Sekali lagi gunakan kabelnya yang agak sedikit ya tahan bakar ya, ini seperti ini. Nah setelah seperti ini bisa sahabat solderkan untuk di driver ya, ini sudah bisa. Yang biru ini plus, yang plus ini dapat elko langsung sahabat ya. Kemudian untuk yang min ini dapat induktor. Udah seperti ini. Kemudian setelah sudah seperti ini sudah bisa sahabat masukkan ke sini, bisa digunakan lagi sahabat ya, seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita tutup lagi menggunakan penutup aslinya. Kita kunci kembali seperti ini. Kemudian kita tes untuk dinyalakan ya. Ini ya, kita tes, kita nyalakan di sini. Alhamdulillah 9 watt kurang sedikit ya. Bisa sahabat cek di sini. Ini tuh keluarnya lumayan, ini sudah normal sahabat ya. Kalau ini sudah miliampernya kecil, ingat tegangannya listrik tinggi sekali sahabat ya. Oke, baik ya sahabat, mungkin ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Yang jelas kalaupun nanti sahabat menemukan sebuah LED yang sama seperti ini, kurang lebih 12 watt ya, ini bisa digantikan menggunakan LED COP ya, itu tapi merubah dengan regulatornya. Kalaupun tidak merubah, tadi mengeluarkan 10 watt sekian ya, kalau mau dirubah ini keluar sekitar 8 watt setengah, lebih awet ini sahabat ya daripada yang awal tadi. Untuk regulator SMD bawaannya itu yang kelihatan hanya 1 ohm, yang satu tidak kelihatan karena sudah ngelontok-ngelontok sahabat. Intinya 2 buah regulator saya buang, saya gantikan 1 R5 setengah watt, ternyata bisa keluar sekitar 8 watt sekian. Ini sudah normal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.